Bayangkan suatu pagi di tahun 2030. Kamu bangun, bersiap kerja, dan berangkat seperti biasa. Tapi ketika sampai di tempat kerja, pintunya sudah tertutup. Bukan karena bangkrut, bukan karena krisis, tapi karena profesi seperti yang kamu jalani sudah tidak lagi dibutuhkan. Terdengar seperti film fiksi ilmiah? Padahal ini nyata. Menurut laporan terbaru World Economic Forum Future of Jobs tahun 2025, dalam 5 tahun ke depan, dunia akan kehilangan lebih dari 90 juta pekerjaan. Tetapi di sisi lain, akan muncul sekitar 170 juta pekerjaan baru. Artinya, profesi yang kita kenal sekarang akan banyak bergeser. Hari ini, kita akan membongkar 10 profesi di Indonesia yang diprediksi akan hilang di tahun 2030 menurut AI dan data global. Sekaligus membahas bagaimana cara kita beradaptasi agar tidak tertinggal. Ada 3 alasan utama kenapa profesi bisa hilang. Yang pertama, otomasi dan AI. Teknologi membuat pekerjaan manual lebih murah dan cepat dilakukan mesin. Yang kedua, perubahan perilaku. Kita makin terbiasa pakai aplikasi, belanja online, dan layanan digital. Yang ketiga, skill gap. Laporan WEF menyebut hampir 40% keterampilan pekerjaan akan berubah drastis sebelum 2030. Dan 63% perusahaan menganggap kurangnya skill sebagai hambatan utama transformasi digital. Jadi, bukan sekadar profesinya yang hilang, tapi cara kerja kita juga berubah total. Jadi inilah 10 profesi yang terancam hilang di Indonesia 2030 menurut AI dan data global. Sekaligus membahas bagaimana cara kita beradaptasi agar tidak tertinggal. Yang pertama, kasir minimarket dan supermarket. Sudah mulai tergeser dengan self-checkout dan QRIS. Di kota besar, tren ini makin terlihat. Menurut berbagai laporan, kasir adalah salah satu pekerjaan paling cepat digantikan oleh mesin. Alternatifnya, bergeser ke analisis data transaksi, manajemen e-commerce, atau logistik digital. Yang kedua, petugas administrasi dan entry data. Pekerjaan mengetik data, mengarsip, atau input manual makin mudah diambil alih AI. Di kantor modern, sistem otomatis bisa mengelola dokumen tanpa banyak tenaga manusia. Alternatifnya, belajar bisnis intelijen, sistem ERP, dan analisis data finansial. Yang ketiga, teller bank. Kita semakin jarang lihat teller. Semua sudah pindah ke mobile banking, internet banking, dan mesin setor tarik tunai. Banyak bank di Indonesia mulai menutup cabang fisik. Alternatifnya, masuk ke vintage, konsultan keuangan digital, atau analis data finansial. Yang keempat, petugas pos tradisional. Dulu kita kirim surat lewat kantor pos. Sekarang ada semua serba digital. Paket belanja online memang meningkat, tapi sistem kurir logistik modern membuat peran petugas pos tradisional makin kecil. Alternatifnya, pindah ke e-commerce fulfillment, manajemen gudang, atau supply chain modern. Yang kelima, call center manual. Chatbot kini bisa jawab pertanyaan pelanggan lebih cepat dan akurat. Bahkan voice bot mulai terdengar sangat natural. Profesi call center tradisional makin jarang dibutuhkan. Alternatifnya, customer experience specialist, solusi digital omnichannel, atau handling masalah kompleks yang butuh empati. 6. Sopir taksi dan ojek konvensional. Transportasi online sudah menyingkirkan sopir pangkalan, dan ke depan, teknologi mobil otonom berpotensi mengurangi kebutuhan sopir. Mungkin belum masif di Indonesia, tapi 2030 bisa jadi awal transisi. Alternatifnya, manajemen armada digital, logistik last mile, atau spesialis transportasi pintar. Ketujuh, pekerja administrasi kantor. Sekretaris manual, pengatur jadwal, hingga staf arsip akan makin jarang. Semua sudah bisa diganti sistem kalender otomatis, AI assistant, hingga virtual admin. Alternatifnya, project management, HR digital, atau koordinator hybrid team. Kedelapan, fotografer studio konvensional. Smartphone dan AI editing sudah sangat canggih. Studio foto konvensional makin ditinggalkan kecuali yang menawarkan konsep unik. Alternatifnya, fotografer konten kreatif, visual branding, atau AI creative director. Kesembilan, travel agent tradisional. Semua tiket,
Hotel hingga itinerary bisa dipesan lewat aplikasi. Agen perjalanan konvensional makin ditinggalkan. Alternatifnya, travel consultant untuk niche market, wisata religi, eksklusif, atau adventure unik. Ke-10, tukang parkir manual. Sistem parkir digital, gate otomatis, hingga cashless membuat peran tukang parkir semakin jarang. Di kota besar, profesi ini kemungkinan besar lenyap di 2030. Alternatifnya, manajemen smart city, pengelolaan parkir digital, atau keamanan area publik. Dari semua profesi, 2 yang paling cepat hilang di Indonesia adalah kasir dan customer service manual. Kenapa sih? Karena digitalisasi transaksi dan cashless society tumbuh sangat cepat. Bayangkan, masuk minimarket, scan barang sendiri, bayar pakai QRIS, lalu keluar tanpa perlu bicara dengan kasir. Begitu juga dengan layanan pelanggan, kebanyakan sudah pindah ke chatbot. Bagi mereka yang masih bergantung di 2 profesi ini, 2030 bisa jadi titik akhir jika tidak segera beradaptasi. Tapi ingat, profesi tidak benar-benar hilang. Mereka berevolusi. Kasir bisa berubah jadi analis data penjualan. Teller bank jadi konsultan keuangan digital. Fotografer studio jadi kreator konten AI. World Economic Forum mencatat meskipun 90 juta pekerjaan akan hilang, 170 juta pekerjaan baru akan tercipta sampai 2030. Jadi yang penting bukan panik, melainkan belajar keterampilan baru. Kuncinya ada 2, keterampilan teknologi, AI, data, digital tools, keterampilan manusiawi, kreativitas, empati, analisis, dan leadership. Nah, sekarang giliran kamu. Dari 10 profesi tadi, apakah profesimu masuk daftar yang terancam hilang di 2030 atau kamu justru sudah bersiap masuk ke profesi masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Churns Out Indonesia karena setiap minggu kita akan membongkar fakta-fakta mengejutkan yang mungkin beda dari yang kamu pikir. Karena di sini kita percaya, masa depan kerja bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap beradaptasi.